Shalom, selamat malam. Kita berjumpa kembali pada malam ini untuk bersama-sama berdoa dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita istirahat malam bersama. Mari siapkan hati kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan atas kasih dan pemeliharaanmu yang terus kami alami sepanjang satu hari telah berlalu. Kini Tuhan kembali kami datang kepadamu. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, kuasai kami sehingga firman-Mu yang akan kami dengarkan bermakna dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan malam ini yang akan kita dengarkan dan renungkan bersama, saya telah memilih dari Injil Markus pasal 6 ayat 35 sampai ayat 37. Firman Tuhan mengatakan begini. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Amin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, seringkali kita merasa kasihan kepada seseorang yang sedang dalam pergumulan, dalam kekurangan, dalam ketertekanan, dalam kesusahan, atau dalam keadaan pergumulan apapun. Kita seringkali merasa kasihan. Namun saudara, kasihan tidaklah cukup kalau kita hanya punya rasa kasihan itu saja. Tetapi rasa kasihan itu harus digerakkan dan dinyatakan dalam tindakan. Nah, dengan demikianlah maka rasa kasihan itu atau rasa belas kasih itu akan terwujud secara nyata. Rasa kasihan itu nampak dalam tindakan para murid Yesus dalam pembacaan kita malam ini. Permintaan para murid itu sepertinya mereka mempunyai perhatian dan belas kasihan akan kebutuhan soal makan yang dibutuhkan oleh orang banyak yang mengikut Yesus ketika itu. Apalagi suasana ketika itu sudah mulai malam dan mereka berada di tempat yang sunyi. Tetapi mereka sama sekali tidak mempunyai tindakan nyata. Yang mereka lakukan adalah sebatas kasihan melihat kondisi orang banyak yang mengikut Tuhan ketika itu dalam suasana seperti itu. Saking khawatirnya, maka murid ini justru menyuruh Yesus, meminta Yesus untuk menyuruh pergi orang-orang itu. Mereka lupa bahwa selama perjalanan pelayanan mereka dengan Yesus, mereka telah melihat begitu banyak hal. Melihat bahwa Yesus telah begitu banyak berbuat mujizat. Dan tentunya bagi saudara-saudara, dalam hal ini, soal makan pun itu, Yesus tentu bisa berbuat mujizat juga. Nah, kalau kita menelusuri pembacaan kita secara tuntas dalam Yesus memberi makan 5.000 orang, kita akan mengetahui dan mendapatkan bahwa benar Yesus melakukan itu. Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, karena itu terkadang dalam kehidupan kita
kita pun kadang-kadang atau sering khawatir menghadapi perjalanan kehidupan kita. Khawatir tentang apa yang akan kita makan, khawatir tentang apa yang akan kita pakai, khawatir tentang berbagai hal, khawatir tentang keluarga, khawatir tentang kondisi anak-anak, khawatir tentang pekerjaan, khawatir tentang hidup berjemaat, apalagi di tengah pandemi virus saat ini. Namun percayalah bahwa kita ini tidak luput dari perhatian Tuhan. Jangan khawatir akan kebutuhanmu, karena kamu juga dicukupkan dengan cara Tuhan. Karena itu yakinilah, setiap kebutuhan kita itu dicukupkan oleh Tuhan dengan caranya sendiri. Amin. Mari bersama-sama kita bersyukur untuk perenungan firman Tuhan ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu meyakinkan kami malam ini bahwa seberat apapun pergumulan yang kami hadapi, Yesus sanggup memberi kami yang kami butuhkan dengan cara Yesus sendiri. Ajar kami meyakini semua itu Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau beserta dengan seluruh jemaat-Mu di Jemaat Dadi. Engkau memberkati dalam setiap pergumulan. Kau memberkati dalam setiap keadaan yang dijalani oleh seluruh jemaat-Mu ini. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberkati orang tua kami yang saat ini dalam kondisi lansia. Biarlah mereka senantiasa mendekatkan diri kepada-Mu. Kami doakan jemaat-Mu yang saat ini sedang bergumul karena sakit. Kiranya Tuhan terus menopang dan menguatkan mereka. Begitu juga Tuhan dengan jemaat-Mu yang mengalami duka karena ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi dalam rupa kematian. Hiburkan mereka Tuhan, sehingga mereka senantiasa merasakan kekuatan dan penghiburan daripada-Mu. Berkati sepanjang kehidupan anggota jemaat-Mu dalam berbagai rencana. Biarlah mereka akan semakin kuat dan terhindar dari rasa kekhawatiran, namun yang ada adalah rasa kepercayaan dan pengharapan hanya di dalam Tuhan. Bapa di surga, jaga kami malam ini untuk beristirahat. Biarlah kami boleh beristirahat dalam penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian doa dan renungan malam yang kita alami pada malam ini. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat Tuhan.